guys, welcome back to my channel Vlog Anwar. Jadi pada video kali ini saya dulu kembali tayang di malam Jumat jam 8 malam. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini narasumber kita sedang ada halangan, jadi kita tidak bisa memaksakan dirinya hadir ya guys ya. Jadi mungkin kita inisiatif untuk berdua saja. Untuk sedula malam kali ini kita bertemakan arwah manusia ya kayak. Iya. Oke, sebelum lanjut, buat kalian yang baru gabung di channel ini, mohon like, komen, dan subscribe biar channel ini semakin berkembang. Oke, lanjut. Nah, di sini saya masih bersama Tegar Surya. Iya, saya sendiri. Gimana Tegar kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi pada tema kali ini mengenai arwah manusia dan ada beberapa poin yang kita akan bahas di schedule kali ini. Oke, kita lanjut ke poin pertama mengenai arwah manusia. Gimana ya menurut kamu? Arwah manusia ya. Menurut orang lain mah, masyarakat arwah manusia itu seperti roh ya halus, bersifat halus dan kasat mata. Tapi menurut saya, kalau untuk arwah ini lebih ke arah khorin sih. Jadi arwah itu bisa disebut juga khorin yang menyerupai si orang itu ya. Jadi arwah itu khorin. Ya, seperti itu mungkin Pak. Jadi mungkin kalian juga mempunyai arwah masing-masing di dalam tubuh, dan mungkin suatu saat nanti kita akan dicabut nyawa, dan mungkin arwah itu sendiri bakal langsung ke alam baka ya, atau alam selanjutnya. Dan konon misalnya kalau misalnya seorang meninggal 1 hari 2 hari itu arwahnya itu masih ada. Apa itu benar apa mitos atau gimana? Menurut kepercayaan dari masyarakat, ketika seseorang itu meninggal sampai 7 hari sampai 40 harinya, si arwah itu masih di sekitaran rumah tersebut. Dia masih belum bisa seutuhnya langsung ke surga atau ke alam yang lain. Mereka beradaptasi dulu selama 7 hari atau 40 hari. Setelah itu mereka baru lanjut ke alam selanjutnya. Seperti itu mungkin. Jadi mungkin kalian juga tahu ya mengenai orang yang meninggal, dan juga sering atau ketika tahlilan atau hadiah di tempat yang sudah wafat, kalian bisa melihat bayangan atau emang si detik kayak masih hidup ya si arwahnya. Nah itu tuh jin korinnya guys ya, bukan arwahnya. Kalau misalnya arwahnya itu sudah ada di alam baka, tapi si korinnya itu tetap masih di dunia ya guys. Jadi mungkin aktivitas atau kebiasaannya peniru masih akan tetap eksistensinya bakal akan tetap ada ya. Oke, jadi begitu ya mengenai arwah manusia. Jadi langsung kita ke poin kedua. Tempat arwah itu gimana gak? Sebenarnya tempat arwah ya. Arwah itu kan bersifatnya tidak membutuhkan ruang atau apapun. Dia bisa di mana saja. Misalkan tempat tinggal dia dulu atau tempat terakhir dia hidup bisa di situ ataupun di mana-mana, tergantung kesukaan mereka. Dan arwah itu sendiri kan dia sudah tidak punya tempat tinggal lagi kan sebelum mereka benar-benar diangkat sama Allah ke alam selanjutnya. Mereka itu seperti bingung. Jadi mereka itu sudah tidak punya tempat tinggal, sudah tidak punya raga untuk dimasuki lagi. Jadi mereka bebas untuk berdiam di mana saja, entah itu di rumah kosong atau rumah yang ada penghuni sekalipun. Ketika dia
nyaman di situ, maka dia ada di situ, dia di situ disempurnakan. Jadi mungkin mengenai tempat arwah ada beberapa versi ya Kak, atau menurut kepercayaan masing-masing, ada itu tempatnya di rumah sendiri ketika emang masih meninggal, atau mungkin bisa langsung ke alam sana, ke alam baka, dan mungkin catatan pentingnya arwah sendiri itu tidak akan muncul lagi ketika nyawa itu dicabut ya Kak. Jadi mungkin si penampakan yang sudah meninggal itu bukan arwahnya, bisa melainkan jin korin yang menyerupai orang tersebut yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Oke, lanjut ke poin ketiga ya guys. Mitos mengenai arwah dan tayangan menurut kepercayaan masing-masing atau cocokologi di kalangan masyarakat ya, gimana? Sebenarnya kan ada dua versi ya. Ada yang menjawab bahwa itu mitos, dan ada yang menjawab itu fakta. Itu kita kembalikan ke percayaan masing-masing orang tersebut. Dibilang mitos yang memang gitu kan, yang namanya orang yang sudah tiada meninggalkan dunia dan si rohnya sudah tercabut dalam raga dianya. Kalau arwah itu kan emang tidak bisa kembali ke dunia dan sudah menetap di alam selanjutnya. Dan balik lagi seperti pembahasan yang tadi, kalaupun misalkan si orang itu melihat seseorang tersebut yang sudah meninggal atau memang yang sudah tidak ada, itu bisa dikatakan itu khorin yang menyerupai orang tersebut. Jadi mungkin mitos mengenai apa yang beredar di kalangan masyarakat atau emang di sekitar rumah kita itu mungkin sering dikaitkan dengan arwah gentayangan atau penampakan gentayangan manusia atau seseorang yang sudah meninggal ya kan ya. Jadi mungkin kalian juga harus mengerti dan memahami ketika ada orang yang meninggal dan terus mereka juga sudah ada di alam sana, mungkin kalian juga mungkin harus tahu gitu kan, itu emang sudah dia tidak ada di dunia ini, melainkan itu jin korinnya gitu ya. Nah terus mengenai arwah itu kan emang sesuatu yang ada di dalam diri kita ya kan ya. Nah mungkin ketika seorang sudah meninggal, terus di mimpi ini orang yang meninggal itu gimana kan itu penyampaiannya, terus pengertian terhadap mimpi tersebut, apa emang nyata dia yang menyampaikan pesan kepada kita atau emang jin yang menyerupai dia, apa gimana kan? Ya mungkin bahas mimpi ya. Misalkan kita sedang tidur, si orang tersebut ini kan kita asumsikan sudah tidak ada atau sudah meninggal dunia. Dan ketika kita tidur, kita bermimpi bahwa kita tuh bertemu dengan sosok tersebut yang sudah tiada atau meninggal dunia. Itu bisa jadi dua faktor. Bisa jadi itu jin yang mengganggu saat kita tidur, atau memang ada pesan dan yang harus disampaikan olehnya kepada orang tersebut karena tidak sempat bertemu atau tidak sempat berbicara langsung ke dia, keburu si sosok ini meninggal. Jadi bisa disimpulkan dua faktor itu. Bisa jadi kalian pas waktu tidur tidak cuci kaki, tidak cuci tangan, dan berdoa. Bisa jadi jin yang jahat itu dia masuk mimpi menyerupai orang tersebut yang sudah meninggal. Gitu, Pak. Terus mengenai arwah lagi kan ya. Malam Jumat katanya arwah yang udah meninggal itu suka datang ke rumah, itu gimana kan kata kita? Ya intinya nggak harus setiap malam Jumat saja ya. Arwah itu kan kita balik lagi tidak dibatasi ruang dan waktu. Mereka tidak akan kenal waktu kayak ini hari malam minggu atau malam Jumat.
kalau misalkan mereka ingin datang, mereka bisa saja tidak malam Jumat, bisa malam Sabtu, malam Minggu, bahkan malam Senin gitu kan. Tapi memang itu adalah kepercayaan dari kita, balik lagi itu adalah kepercayaan dari masyarakat. Ketika malam Jumat itu adalah malam yang sakral, malam yang lumayan menyeramkan lah. Bisa dibilang makhluk halus tuh datangnya setiap kayak malam Jumat, munculnya setiap malam Jumat. Sebetulnya itu adalah kepercayaan dari masyarakat sebenarnya, omongan dari masyarakat tempo dulu. Tapi sekali lagi ditekankan untuk arwah atau roh tersebut tidak membutuhkan atau tidak mengenal yang namanya hari, waktu, tahun, dan apapun itu. Jika mereka ingin datang, mereka akan datang hari itu juga. Jadi mengenai arwah dan mungkin kebiasaan masyarakat kita atau masyarakat Indonesia tentang malam Jumat, adanya kedatangan arwah yang sudah meninggal itu mungkin bisa dibilang sudah umum di kalangan kita ya. Jadi mungkin mereka juga bisa sesuka mungkin atau emang mereka juga pasti ada keinginan untuk menengok kita atau cucu kita yang sudah masih hidup gitu kan. Dan mungkin ketika kalau misalnya tidak disampaikan secara langsung, mereka bisa izin kalau untuk memasuki mimpi mereka dan menyampaikan pesan penting atau emang pesan yang belum disampaikan belum sempat disampaikan ketika itu. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Semoga kalian semuanya mengerti tentang pembicaraan kita mengenai arwah, dan mungkin kita juga sharing ilmu. Kita juga tidak bermaksud untuk mengajari, tetapi ingin belajar bersama-sama ya. Sharing. Oke, di sini poin keempatnya, kesimpulan mengenai arwah manusia yang sudah tiada. Jadi untuk kesimpulan hari ini berbicara tentang arwah yang tadi dibahas, sebenarnya arwah atau kita setelah kita meninggalkan dunia itu sudah berada di alam yang lain, yaitu namanya alam barzakh. Dan saya lagi, semisal kita bertemu dengan beliau, orang yang sudah meninggal waktu itu bisa disebut dengan jin qarin yang menyerupai beliau sewaktu masih hidup. Dan juga mereka tidak membutuhkan ruang dan waktu. Mereka bisa kapan saja mendatangi kita kalau mereka mau. Dan sebaiknya kita sebelum tidur, khususnya istirahat, kita biasakan mencuci tangan, mencuci kaki, dan juga membaca doa agar kita terhindar dari jin-jin yang jahat yang bisa masuk mimpi kita. Itu sih Pak kesimpulannya, 3 poin tersebut. Ya, jadi mungkin kesimpulannya seperti itu ya teman-teman semuanya mengenai tema Syedula malam hari ini. Dan mohon maaf minggu kemarin kita gak sempat take karena sayanya lagi atau lagi sakit ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa mengundang narasumber lagi akhirnya, karena mungkin narasumber kemarin ada halangan, dia lagi ngajar ibu-ibu di pengajian. Oke, jadi untuk Syedula kali ini mungkin dicukupkan sekian mengenai arwah manusia. Nanti next minggu depan Syedula kembali akan mengadakan acara ini dan akan mengundang narasumber. Dan nanti rencananya kita akan mengadakan ekspor Jumat atau Sabtu, dan kalian stay terus di channel ini. Tegar, makasih ya atas waktunya mengenai arwah manusia. Semoga kita semuanya tetap ada di dalam jalan Allah dan terhindar dari mara bahaya. Oke guys, cukup segitu buat video kali ini. Buat kalian yang komen dan subscribe sekarang juga agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, saya Rizky Anwar. Saya Tegar Surya. Pamit dulu di hadapan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15 menit.